Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 orang yang oleh Allah Ta'ala tidak diterima sholatnya, ya, wala yartafi'u lahum bisami hasanatun, dan tidak ada kebaikan yang diangkat ke atas langit untuknya. Nah, jadi 3 orang itu, 3 kelompok ini kebaikannya tidak diangkat ke langit dan tidak diterima oleh Allah. Siapa saja? Al-abdul abiqu hatta yarja ila maulah. Pertama adalah hamba sahaya yang lari dari majikannya sampai pulang, itu tidak akan pernah diterima sholatnya dan tidak akan pernah diterima juga kebaikan-kebaikan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjiha tayardo, adalah wanita yang tidak diridhai oleh suaminya sampai ridho, ya, jadi dimarahi oleh suaminya. Kalau wanita dimarahi oleh suaminya, itu tidak akan diterima sholatnya, tidak diterima juga kebaikan-kebaikannya sampai ridho suaminya itu. Kemudian yang ketiga, wasakron hatta yasfuah, dan orang yang mabuk sampai pulih. Selagi masih mabuk, maka sholatnya tidak diterima, kebaikannya juga tidak akan diterima. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa. Memintakan ampun untuk wanita yang taat kepada suaminya. Siapa yang minta ampun? Itu burung-burung yang ada di angkasa. Burung di angkasa minta ampun untuk wanita-wanita yang taat kepada suami. Tak usah laku lain boleh pun. Orang taat ke laki empon nek bini ni kawan. Minta lagi sepura sampai mana minta lagi sepura. Itu yang pertama. Yang kedua, wal hitanu fil ma'i, dan juga ikan-ikan laut di lautan, ikan-ikan air di airnya. Memintakan ampun juga untuk wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Ada lagi yang memintakan ampun, siapa? Yang ketiga, wal malaikatu fis sama, para malaikat yang ada di langit itu minta ampun. Mohon ampun ya Allah, ampuni dosa-dosanya wanita-wanita yang taat kepada suaminya ya Allah. Kemudian ada lagi, siapa? Wasyamsu wal qamaru ma damat fi ridha zawjiha, dan juga yang memintakan ampun adalah matahari dan rembulan juga minta ampun selama masih diridhai oleh suaminya. Wa ayyuma imra'atin ghadiba 'alaiha zawjiha fa 'alaiha la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sebaliknya, wanita-wanita yang dimarahi oleh suaminya maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat juga oleh malaikat, dilaknat oleh manusia seluruhnya. Wa ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha fa hiya fi sukhtillahi lan tutahikaha illa an tutahikahu. Wanita-wanita yang merengut, ya, di hadapan suaminya, maka wanita tersebut itu akan dimurkai oleh Allah Ta'ala sampai bisa mensenyumkan kepada suaminya, sampai meridhakan kepada suaminya. Wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha bighairi idzni zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tarji'a. Di mana-mana wanita yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dilaknat oleh malaikat sampai pulang lagi. Sebelum pulang dilaknat terus oleh Allah. Na'udzubillah. Wa ja'anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga diceritakan dari Rasulullah SAW anhu qol, bahwa Rasulullah SAW berkata, arba'atun minan nisa'i finnar, wanita 4 ini adalah wanita-wanita neraka. Siapa saja? Imra'atun badhiyatul lisani ala zawjiha, yaitu wanita yang cerewet lisannya terhadap suaminya. In ghaba anha zawjiha lam tasun nafsaha, dan wanita yang ketika tidak ada suaminya maka tidak menjaga dirinya, tidak dijaga dirinya dari orang lain. Bagaimana cara menjaga dirinya dari orang lain? Tidak masih tak ya besar yang lain.
setak eka in minor yang lain, setak eka sir-sir yang lain. Itu namanya menjaga dirinya. Walaupun tidak ada suaminya, tetap menjaga dirinya. Wa in hadara azathu bilisaniha. Nah, kalau ada suaminya, menyakiti dengan lisannya, dengan perkataan-perkataannya. Nah, ini orang-orang wanita neraka ini. Ada suaminya selalu disakiti dengan lisannya. Kemudian ada lagi wamra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiq, wanita yang memberi beban kepada suaminya di luar kemampuan suami. Jadi jangan sampai memberikan beban kepada suami di luar kemampuan suami. Itu. Jadi kalau mau minta kepada suami, apalah yang dipunyai suami itu saja. Suaminya tidak punya apa-apa, ya kan? Jadi sebodoi itu minta sebodoi mas. Minta PC lah tak ada mas. Minta saja apa yang ada, yang dimampui lah. Kalau mau minta uang misalnya, punya berapa suami itu? Kalau suami mempunyai 10.000, mintanya paling 5.000. Kalau suaminya mempunyai 5.000, mintanya mungkin 1.000, 2.000 gitu aja. Wamratun la tasturu nafsaha minar rijal, dan juga wanita neraka adalah wanita yang tidak menutupi dirinya dari lelaki-lelaki. Wa takhruju min baitiha mutabarijatan, dan wanita yang suka keluar dari rumahnya dengan maca, ya, dengan maca, menggunakan pakaian-pakaian yang yang wah-wah, pakaian-pakaian mewah-mewah agar selalu menjadi perhatian orang lain. Kemudian ada lagi wa imra'atun laisa laha ilal aklu wasyurbu wan naumu, yaitu wanita yang sukanya cuma makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Habis makan, minum, habis minum, tidur lagi, habis tidur, makan lagi. Wah, ini bini sapenya mana? Kamu beda sapi ni gigi apa aja lagi? Kamu beda sapi ni laku ni ada ngakan, minum, tidur, atai. Ni ketak pampak ni kapi kita tambahin atai ni ajalat dong, ngakan, tidur, minum, ajalat dong, ngakan, tidur, minum, ajalat dong. Tak boleh lah kon. Walaisalah harabatun fi sholati, wanita yang tidak suka untuk melakukan salat, wala fi ta'atilan, tidak suka juga taat kepada Allah, wala fi ta'ati rasulih, dan tidak suka juga untuk taat kepada utusan Allah, wala fi ta'ati zaujiha, dan tidak suka juga untuk taat kepada suaminya. Ini wanita-wanita neraka. Wa qala Ali karramallahu wajha dakhaltu ala nabiy ana wa Fatimah, kata Sayyidina Ali, saya pernah suan kepada baginda Nabi, saya bersama Sayyidah Fatimah, wajadnahu yabki bukaan syadidan, di saat itu baginda Nabi sedang nangis senangis-nangisnya. Faqultu lahu, saya berkata kepada beliau, fidaka abi ummi ya Rasulullah, malladhi yabkak, demi Allah kami mau bertanya kepada engkau ya Rasulullah, apa sebenarnya yang membikin sampean sampai jenengan sampai nangis-nangis macam ini ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ya Aliyuh lailatan usriya bi ila sama ra'aitu nisaan min ummati yu'adzabna min anwa'il azab. Begini Ali ceritanya, sehingga saat ini saya itu menangis karena saya ingat pada satu malam ketika saya di Isra Mi'rajkan ke atas langit, saya itu melihat wanita-wanita dari umatku yang disiksa dengan semacam-macamnya siksa, beraneka macam siksa yang ditimpakan kepada umat saya yang terdiri orang-orang wanita-wanita. Karena itu maka fabakaitu mimma ra'aitu min syiddati azabihinna, maka saya itu menangis gara-gara apa yang saya lihat, yaitu parahnya siksaan terhadap wanita-wanita itu. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bisyariha yaghli dimaguha, ada wanita yang digantung dengan rambutnya digantung, kemudian otaknya mendidih, panas mendidih. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamimu yusabbu fi halaqiha, ada lagi wanita yang wanita itu digantung dengan lisannya, jadi lisannya itu digantungkan. Tahu saya ngakui tali aja, langsung kentat deh sana, cilan, pantali aki sana.
sedangkan air panas kemudian itu yang disiramkan, yang dialirkan ke lehernya, itu lagi yang jadi sebab saya itu menangis. Wa ra'aitu imra'atan qad shudda rijlaha ila thadiha wa yadaha ila nasiyatiha. Ada lagi wanita itu yang kakinya ini diikat kepada payudaranya, payudaran menik bini kan rajing. Nah, mundin gek laki tadi akhirnya enggak apa ada. Menik bini cari lancang lah pai kentat nama ni. Payudaran. Pai tadi akhirnya. Masya Allah. Pai telaki yang ni kan. So kau ni kau telaki kenapa ni? Kesoson ni kan. Wa yadaha ila nasiyatiha. Tangannya diikat ke ubun-ubunnya ini. Itu yang saya jadi menangis. Kemudian ada lagi wa aitum ra'atan mu'allaqatan bi thadyiha qad sullitat 'alaiha al-hayyat wal aqarib. Ada lagi wanita yang digantung payudaranya. Soson digantung. Masya Allah. Kemudian apa namanya diberi ular-ular dan kalajengking. Ini keserong iken. Woyomek. Itu laki. Kemudian ada lagi waraitu imratan ra'suha ra'su khinzirin wa badanuha badanu himarin. Ada lagi wanita kalau kepalanya itu kok kepala seperti babi, kepalanya itu kepala babi, badannya badan himar, alaiha alfi launin minal adab. Di atas wanita tersebut yang wajah dan kepalanya itu seperti babi, badannya seperti hemar, itu terdapat siksa yang beraneka macam, sejuta macam siksa yang disiksakan. Masya Allah, tak nangis tidak rem. Sejuta macam adab siksa itu. Kemudian ada lagi waraitum ratan ala suratil kalbi wan naru tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha. Ada lagi wanita rupanya rupa anjing, sedangkan neraka api masuk dalam mulutnya, api dimasukkan dalam mulut, keluar dari duburnya, keluar ke bawah. Masya Allah. Itu ada juga yang seperti itu siksaannya. Wal malaikatu yadribuna ra'saha bimaqami amin narin. Kemudian malaikat-malaikat ini memukul kepalanya dengan apa namanya dengan alat-alat pemukul dari api. Faqamat Fatimah Zahra, kemudian berdiri Sayyidah Fatimah Az-Zahra wa qalat, dan berkata, ya habibi wa qurrata aini ma kana amalu haula. Ya Rasulullah, ya habibi, ya qurrata aini, apa kira-kira yang dilakukan mereka ya Rasulullah, yang dilakukan wanita-wanita yang beraneka macam bentuk dan aneka macam siksa itu, sehingga siksa seperti itu hatta waqa alaihinal adab, sampai disiksa semacam itu. Faqala, maka berkatalah Rasulullah, ammal muallaqatu bi sya'riha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Orang yang digantung rambutnya itu adalah wanita-wanita yang tidak suka pakai jilbab, yang tidak suka pakai kerudung, yang tidak suka menutupi, yang tidak suka menutupi rambut-rambutnya. Wa ammal muallaqatu bilisaniha fa innaha kanat tu'dhi zawjaha. Ada lagi wanita itu yang digantung lisannya, lidahnya digantung. Karena apa? Karena itu menyakiti suaminya, menyakiti suaminya, digantung lisannya. Ada lagi yang digantung payudaranya, payudara, soson
ikan tong ana margana fa innaha kanat tu'dhi firasya zawjiha, karena menyakiti lemeknya atau alas tikarnya suaminya kan neneng iro makna etangkein orang laki lain. Wa man lati shudda rijlaha ila thadya wa yadaha ila nasida wa qad sulita 'alaiha al-hayat wal aqarib fa inha kanat la taghtasilu min al-janamati wal hayti wa tastahzi' bis shalah. Adapun wanita yang dua kakinya diikat kepada kepada payudaranya, tangan duanya, kedua tangannya diikat pada ubun-ubunnya yang kemudian diserahkan kepada ular-ular dan kalajengking adalah wanita-wanita yang tidak mau mandi junub, tidak mau mandi haid, dan tidak suka dengan sholat, meremehkan sholat. Itu yang kemudian disiksa seperti itu. Wa mallati ra'suha ra'su khinzirin wa badul himarin. Adapun wanita yang kepalanya seperti babi, badannya seperti hemar, fa innaha kanat nammamatan kadzabatan, maka itu adalah wanita-wanita yang suka mengadu domba, yang suka memanas-manasi orang lain, yang suka mengompori orang lain sehingga bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah wanita-wanita yang suka berbohong. Orang yang suka berbohong itu kemudian akan berbentuk seperti hemar dan babi. Wa amallati ala surati kalbin wan naru tadkhulu min fiha wa takhruju min dubriha. Adapun wanita yang rupanya seperti anjing yang api dimasukkan dari mulutnya sampai keluar dari duburnya, fa innaha kanat mannanatan hassadatan, maka wanita itu adalah wanita yang suka mundat-mundat. Kata orang Jawa itu mundat-mundat. Mundat-mundat ini kenapa nyaman? Ceng-cengan, yang suka ceng-ceng. Hasadatan, yang suka hasud, iri, suka dengki kepada orang lain. Itu wanita yang akan berbentuk anjing, kemudian apinya dimasukkan dari kepala tembus ke tubuh. Tak ada pada orang yang tengah pun tepan ngelas ilah sakiriano dan nang colok aja mulai sus ikon ning cek kowe pengelasan nyaman ini gigi kipah tubur gini kegawean lagi jongo pagi gini ngontak pah ngatol kaptir yang sebenarnya. Fa innaha kanat mananatan hasadatan wa ya bunayyatu alwailu limra'atin ta'si zawjaha. Hei anak kesayanganku, celaka wanita kalau sudah melanggar kepada suaminya. Keterangan ini min irsyadil ibad, diambil dari kitab Irsyadul Ibad, babud dima mimma yajib ma'rifatun nisa'i, nafa'anallahu amin, wallahu alam, amin.